Selamat datang di mata kuliah topik dalam Artificial Intelligence. Kali ini saya akan membahas mengenai unsupervised learning, yaitu clustering. Ini ada contoh di mana kita memiliki beberapa data. Ada cukup banyak ya di sini, 1, 2, mungkin ada sekitar 100 data. Dan di sini kita ingin mengelompokkan dia menjadi, di sini ada 1, 2, 3, menjadi 4 kelompok. Nah, ini algoritma yang akan kita bahas pada sesi ini adalah K-means, di mana K itu adalah jumlah kelompok yang kita inginkan. Jadi dari sesi ini Anda akan memahami, ya diharapkan dapat memahami apa itu analisis kelompok atau cluster, lalu dan juga memahami tahapan dari metode K-means. Baik, kita langsung saja. Analisis cluster adalah proses pengelompokan dari beberapa poin menjadi grup-grup, klaster-klaster atau kelompok-kelompok, di mana poin itu memiliki kemiripan satu sama lain dan berbeda dengan poin-poin pada kelompok yang lain. Ini ada contoh dari dataset bunga iris, ya ada tipe setosa di sini, versicolor dan virginica, ini nggak kelihatan. Misalkan kita ambil dua atribut saja, sepal dan cephaloid, jika kita plot maka kita sebenarnya bisa mendapatkan bentuk kelompok atau distribusi data seperti gambar ini. Nah, ini gimana caranya? Apakah dari ini gambar lain, tapi ini contoh juga ilustrasi. Bagaimana dari dua kelas? Apakah dari kelompok ini kita memiliki 2 kelompok atau 6 kelompok atau 4 kelompok? Ini juga pertanyaan yang sulit dijawab, sehingga algoritma paling sederhana yang akan kita gunakan adalah K-means, di mana K itu ada jumlah kelompok yang kita tentukan sejak awal. Nah, analisis cluster perlu diingat, dia berusaha memaksimalkan jarak antara kelompok-kelompok dan juga meminimalkan distance atau jarak antar kelompok. Penggunaannya banyak, ada untuk segmentasi pasar, ya kita tahu ada pasarnya bisa dikelompokkan berdasarkan demografi umur misalnya, berdasarkan income misalnya, kemudian juga misalnya kita ingin meletakkan tower atau lokasi dari pusat sinyal, ya di populasi penduduk yang padat penggunaan internet misalnya. Nah, untuk bisa melakukan clustering, algoritma clustering ini dia sangat bergantung kepada ukuran kemiripan, similarity measure beberapa. Nah, mungkin yang cukup umum adalah bentuk Euclidean. Nah, ini jarak distance secara algoritma sendiri seperti apa. Nah, ini algoritma K-means bisa dilihat di sini adalah menggunakan titik tengah dari kelompok, di mana setiap kelompok itu memiliki beberapa data, beberapa objek yang memiliki koordinat, dan di mana algoritma itu akan berusaha meminimalkan jarak tertentu, ya, disebut dengan fungsi objektif. Algoritma spesifiknya seperti ini. Kita tentukan jumlah K-nya, lalu kemudian akan dipilih poin dari K, sejumlah K, sebagai titik mulanya gitu. Nah, itu ditentukan secara random. Kemudian bentuklah kelompok K dengan mengassign seluruh poin dengan titik sentroid terdekat. Tadi ada K-nya misalnya ada 4, berarti 4 sentroid. Kemudian berikutnya, setelah di-assign kelompok terdekat, maka sentroid itu akan dihitung kembali. Posisinya akan bisa berubah. Seperti yang ilustrasi di slide yang awal-awal tadi. Silahkan dicek lagi slide seperti apa. Kemudian proses ini akan diulang sehingga sentroid itu titik dari cluster itu tidak bergeser lagi atau konvergen menuju tempat tertentu. Ini misalnya.
Di sini kita punya data dan di assign titik awal itu ada di 3 titik iterasi pertama. Nah, ini random pertama. Setelah diiterasi mulai bergeser sentroidnya. Sentroid 1, 2, 3. Iterasi ketiga semakin bergeser dan di sini nggak kelihatan tapi di slide-nya ada. Itu akan semakin nampak segmentasi atau kelas kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, kemudian ini ada beberapa catatan mengenai K-means. Ini K-means ini tentunya untuk apa namanya, atribut yang numerik ya. Kalau misalkan atributnya teks itu berbeda lagi. Ini tadi kan contoh di Iris itu atributnya bisa kita lihat adalah sepal length, yaitu jarak mahkota. Jadi bunga Iris itu ada mahkota, kemudian ada apa itu istilahnya, mahkota dan kelopak gitu ya. Nah, ini panjang kelopak atau lebar kelopak atau panjang mahkota dan lebar mahkota itu adalah numerik. Adapun kita juga bisa menggunakan K-means ini untuk teks misalnya. Apakah ikan dengan kani itu kemiripannya berapa? Nah, itu ada similarity measure-nya sendiri. Misalnya seperti elevation distance gitu. Baik, saya pikir itu adalah proses dari K-means. Silakan dilihat lagi di slide-nya, ada metode-metode lain seperti hierarchical. Ada beberapa macam gitu ya. Mudah-mudahan ini memberikan sedikit gambaran kepada Anda mengenai apa itu proses pengelompokan atau clustering. Demikian, terima kasih.